Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 dan pada video kali ini kami akan menjelaskan tentang mengelola keragaman. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri kami. Perkenalkan, nama saya Gus Syahab Mahtulin dengan NPM akhir 083. Perkenalkan, nama saya Kinanti Krisnajati dengan NPM akhir 078. Perkenalkan, nama saya Sanina Gaisan Aulia dengan NPM akhir 090. Perkenalkan, nama saya Putri Abelia dengan NPM akhir 061. Perkenalkan, nama saya Sena Fenzah dengan MPM akhir 081. Materi pertama dalam bab 5 mengelola keragaman adalah pengantar keragaman. Apakah keragaman di tempat kerja itu? Keragaman menjadi topik paling populer dalam 2 dekade terakhir. Kita mendefinisikan keragaman di tempat kerja sebagai bagaimana cara-cara orang-orang dalam sebuah organisasi bisa saling mirip dan berbeda satu sama lain. Keragaman dibagi menjadi 2, yang pertama adalah keragaman tingkat permukaan dan yang kedua adalah keragaman tingkat dalam. Keragaman tingkat permukaan adalah keragaman yang bisa dilihat secara jelas dan dapat memicu stereotip tertentu seperti usia, jenis kelamin, suku, ras, etnis, dan lain sebagainya. Yang kedua itu adalah keragaman tingkat dalam atau deep level diversity. Di sini merupakan keragaman dalam perbedaan preferensi kerja, nilai-nilai, dan kepribadian. Materi selanjutnya adalah mengapa mengelola keragaman di tempat kerja itu penting. Tentu saja penting karena dengan terkelolanya keragaman di tempat kerja bisa memunculkan inovasi baru dan memberikan keuntungan bagi sebuah organisasi. Tiga manfaat utama dalam mengelola keragaman di tempat kerja yaitu adalah yang pertama, manajemen orang. Manajemen orang adalah Tiga manfaat utama dalam mengelola keragaman di tempat kerja yang pertama adalah manajemen orang. Manajemen orang yang organisasi dapatkan dalam keragaman adalah tenaga kerja yang berbakat. Organisasi membutuhkan tenaga kerja yang berbakat dalam keterampilan dan pengalaman kerja mereka yang bisa membuat sebuah organisasi sukses. Manfaat yang kedua adalah kinerja organisasi. Manfaat dari kinerja organisasi ini adalah termasuk ke dalam bentuk penghematan biaya dan fungsi operasional perusahaan. Di sisi positifnya, dalam kinerja organisasi ini, tenaga kerja bisa memecahkan masalah dengan lebih. Manfaat yang terakhir itu adalah strategis. Dalam strategis ini, perusahaan akan lebih siap dan mampu merespon kebutuhan konsumen yang tiba-tiba berubah. Misalnya kita ambil contoh dari perusahaan pakaian, di mana perusahaan bisa menyediakan ukuran dari yang paling kecil hingga paling besar untuk menyesuaikan kebutuhan konsumen. SP2, tempat kerja yang berubah. Karakteristik penduduk Amerika Serikat. Dari semua bayi yang lahir di Amerika Serikat baru-baru ini, kurang dari setengahnya berkulit putih, keturunan Eropa. Itu merupakan sebuah tonggak demografi yang signifikan, yang akan mempengaruhi karakteristik politik, ekonomi, dan ketenagakerjaan di negara tersebut. Amerika adalah masyarakat yang semakin beragam dengan beberapa penyelesaian besar yang terjadi, yang secara dramatis akan mengubah wajah Amerika pada tahun 2050. Kita lihat beberapa perubahan yang paling dramatis akan terjadi kepada Amerika pada beberapa tahun ke depan. Yang pertama ada jumlah penduduk Amerika Serikat. Jumlah penduduk Amerika Serikat akan semakin banyak semakin tahunnya karena banyak orang-orang di negara lain ingin berimigrasi ke negara tersebut. Yang kedua, kelompok ras atau etnis. Dari yang pertama, karena semakin banyak orang yang berimigrasi ke negara tersebut, maka akan membuat ras atau etnis di negara tersebut akan semakin beragam dengan berbagai suku dan ras yang ada di negara tersebut. Selanjutnya, populasi yang menua. Populasi yang menua tidak dapat dihindarkan bagi setiap negara, karena dalam pertumbuhannya, setiap negara akan mengalami dividen demografi dan ada juga populasi yang menua dan mereka akan bergantian untuk menggantikan pola kerja di negara tersebut. Selanjutnya, bagaimana dengan perubahan tenaga kerja global menurut perkiraan PBB? Dunia ini berada di tengah-tengah pergeseran demografis berskala epos yang akan membentuk ulang masyarakat secara ekonomi, pasar, dan ketenaga kerjaan. Jumlah penduduk dunia. Tahun 2050 titik di mana PBB memprediksi jumlah penduduk dunia akan stabil ataupun di puncaknya setelah tumbuh selama berabad-abad. Alasan utama dari perubahan besar ini adalah
penurunan dan kenaikan tingkat kelahiran di semua negara yang berbeda. Salah satu manfaatnya adalah bahwa banyak dari negara-negara tersebut cenderung mengalami dividen demografi atau masyarakat dengan usia yang produktif akan bekerja sehingga membuat perekonomian di negara tersebut akan berjalan dengan baik. Selanjutnya, populasi yang menua. Tren demografis ini adalah salah satu yang sangat penting bagi organisasi. Seberapa kritis populasi dunia kini menua pada laju yang belum pernah terjadi pada berabad-abad sebelumnya. Implikasi dari tren ini terhadap masyarakat dan bisnis sangat besar, mulai dari mengubah struktur keluarga hingga mengubah pola kerja dan pola pensiun, sampai ke tantangan-tantangan ekonomi yang akan muncul ke depannya. Akibat meningkatnya permintaan untuk program-program tunjangan sosial, menurunnya penawaran tenaga kerja, dan meningkatnya tingkat tabungan global total. Perubahan demografis seperti itu akan membentuk ulang tenaga kerja global dan tempat-tempat kerja organisasi. Sekali lagi, manajer dan organisasi harus memahami bagaimana perubahan seperti itu cenderung akan mempengaruhi kebijakan dan praktik bagi tempat kerja di masa yang akan datang. Materi selanjutnya tentang keragaman di tempat kerja. Sebelumnya saya akan menjelaskan secara singkat apa itu keragaman. Keragaman adalah kondisi di mana terjadinya perbedaan. Nah, di sebuah perusahaan ini, keragaman yang pertama adalah usia. Jadi di sebuah perusahaan ada karyawan yang lebih tua dan ada karyawan yang lebih muda. Adanya keragaman ini tidak boleh terjadi diskriminasi antara yang tua dan yang muda, harus diperlakukan sama. Nah, agar terciptanya suasana saling menguntungkan antara karyawan yang muda dan yang tua ini, mereka harus bisa bekerja sama dengan baik dan saling bertukar pikiran, agar di dalam sebuah tempat kerja ini tercipta suasana yang saling menguntungkan dari keragaman ini. Yang kedua adalah gender. Seperti yang kita ketahui, di tempat kerja ini ada perempuan dan laki-laki. Tetapi perempuan sering mendapatkan diskriminasi, yaitu kesempatan yang lebih kecil untuk memegang jabatan yang lebih tinggi. Padahal yang seharusnya dilihat adalah bagaimana kinerja karyawan tersebut di dalam sebuah perusahaan, bukan dilihat dari gender perempuan ataupun laki-lakinya. Yang ketiga adalah tentang ras dan etnisitas. Ras adalah warisan biologi seperti bentuk wajah ataupun warna kulit, sedangkan etnisitas mengacu pada ciri-ciri sosial. Nah, saya beri contoh misalnya di sebuah perusahaan make up akan diadakan sebuah promosi dan manajer menunjuk satu karyawan untuk dijadikan model, tetapi ada karyawan lain yang tidak setuju dan mengatakan jangan si A dong, si A ini warna kulitnya terlalu hitam, si B saja yang warna kulitnya putih. Nah, diskriminasi ini seharusnya tidak boleh terjadi. Keragaman ras dan etnisitas di dalam sebuah perusahaan seharusnya dijadikan sinergi yang kuat oleh semua karyawan untuk mencapai tujuan bersama. Ini adalah tentang disabilitas dan asibilitas. Orang-orang yang memiliki keterbatasan ini cenderung sulit untuk mendapatkan pekerjaan karena sang pemberi kerja ini memiliki ketakutan. Ketakutan yang pertama adalah biaya tenaga kerja yang lebih banyak, padahal kenyataannya tidak semua orang disabilitas ini membutuhkan akomodasi. Dan yang kedua adalah keterampilan. Para orang-orang yang memiliki keterbatasan atau disabilitas ini cenderung dinilai tidak bisa bekerja dengan baik seperti karyawan yang lainnya. Padahal kenyataannya jika lingkungan kerjanya ini kondusif dan membuat mereka nyaman, maka mereka akan bisa bekerja sesuai dengan prosedur yang ada dan seperti karyawan biasanya. Keragaman yang selanjutnya adalah tentang agama. Seperti yang kita ketahui di Indonesia ini agamanya beragam. Begitu pula di tempat kerja. Antara karyawan satu dengan karyawan lainnya itu memegang keyakinan yang berbeda. Seharusnya di tempat kerja perbedaan agama ini dijadikan sebagai situasi yang saling menghargai dan menghormati antar agama yang ada sehingga tidak terjadi diskriminasi antar karyawan satu dengan karyawan yang lainnya. Keragaman selanjutnya di tempat kerja adalah LGBT atau orientasi seksual. LGBT ini tergantung dari perusahaannya. Ada perusahaan yang dari awal memang mengatakan tidak ingin menerima karyawan yang LGBT. Tetapi ada juga perusahaan yang menerapkan prinsip jangan tanya, jangan katakan. Jadi dari awal tentang LGBT ini tidak dibahas. Sehingga kalaupun karyawan itu LGBT, tidak akan ada yang tahu selagi tidak merugikan karyawan yang lain dan tidak mengganggu kinerja karyawan lainnya dan tidak mengganggu lingkungan dari pekerjaan tersebut. LGBT atau orientasi seksual ini tidak dipermasalahkan. Yang terakhir adalah latar belakang lainnya. Latar belakang lainnya ini mencakup tentang lingkungan sosial ekonomi seseorang dan daya tarik fisik. Sebenarnya lingkungan sosial ekonomi dan daya tarik fisik ini sama sekali tidak berpengaruh dalam kinerja karyawan. Jadi seharusnya para karyawan ini di tempat kerja tidak usah mempedulikan latar belakang sosial ekonomi ataupun daya tarik fisik masing-masing karyawan. Sehingga semuanya ini diperlakukan sama tanpa adanya perbedaan. Maupun bagaimanapun latar belakang sosial ekonominya ataupun bagaimana fisiknya harus diperlakukan sama dan harus mendapatkan perlakuan yang sama.
Materi yang selanjutnya adalah tantangan dalam menghadapi keragaman. Tentunya dalam melakukan sesuatu, kita akan menghadapi tantangan, dan tantangan tersebut harus kita atasi dengan baik agar tercipta hasil yang baik pula. Tantangan dalam mengelola keragaman di suatu perusahaan itu terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah bias pribadi. Bias pribadi adalah pandangan pribadi kita atau pikiran kita terhadap sesuatu. Kita ambil contoh, jika saya sebutkan kata perokok, apa yang ada di benak kita? Yang ada di benak kita mungkin perokok itu merupakan hal yang buruk. Perokok adalah orang yang tidak memedulikan kesehatan mereka masing-masing. Ada juga orang yang tidak berpikir demikian. Mereka berpikir bahwa perokok bukanlah tolak ukur sifat seseorang. Selanjutnya, bias pribadi itu dapat membuat kita memiliki prasangka. Prasangka itu adalah anggapan atau pikiran kita kepada orang lain yang biasanya mengarah ke hal yang buruk. Dan jika kita memiliki prasangka yang buruk pada orang lain, maka akan menimbulkan yang dinamakan stereotip. Stereotip sendiri adalah pikiran yang telah tertanam dalam pikiran kita, dalam diri kita tentang sesuatu hal. Jadi, jika kita memiliki pikiran tentang suatu hal yang buruk, itu dinamakan stereotip. Stereotip sendiri biasanya disangkut pautkan dengan agama, ras, etnis, atau suku masing-masing orang. Biasanya stereotip sendiri stereotip sering terjadi khususnya di lingkungan perusahaan di Amerika Serikat. Perusahaan-perusahaan di Amerika Serikat memiliki stereotip bahwa orang berkulit hitam tidak memiliki keterampilan yang sehebat orang berkulit putih. Itu yang dinamakan dengan stereotip. Saat kita menjadi karyawan dari suatu perusahaan atau kita mengelola suatu perusahaan dan kita memiliki bias pribadi, prasangka, stereotip, kita akan memunculkan yang namanya diskriminasi. Diskriminasi itu apa sih? Diskriminasi adalah tindakan yang biasanya merugikan satu belah pihak atau beberapa belah pihak, dan biasanya diskriminasi ini mengarah ke hal yang negatif. Diskriminasi sendiri itu terbagi menjadi beberapa tipe. Tipe yang pertama adalah diskriminasi kebijakan. Diskriminasi kebijakan ini biasanya dilakukan oleh perusahaan. Contohnya, pada study case yang kami bahas itu tentang JNE yang mengharuskan pekerjanya beragama Islam dalam melamar pekerjaan di perusahaan mereka. Itu merupakan suatu diskriminasi kebijakan perusahaan yang merugikan agama-agama lain, sehingga agama selain Islam tidak dapat melamar pekerjaan di perusahaan tersebut. Selanjutnya, tipe diskriminasi yang kedua adalah pelecehan seksual. Pelecehan seksual sendiri adalah tindakan verbal atau mental yang biasanya menyudutkan satu belah pihak. Dan orang yang mengalami pelecehan seksual tentunya memiliki rasa ketidaknyamanan dalam menjalani pekerjaan mereka, sehingga dapat menimbulkan kinerja perusahaan yang terganggu. Hinaan atau ejekan. Tipe yang ketiga adalah hinaan atau ejekan. Hinaan atau ejekan ini biasanya terjadi karena ketidaksengajaan. Misalnya ada seseorang yang beranggapan bahwa apa yang mereka katakan itu hanya bercanda, tetapi orang yang menerima candaan tersebut menganggap bahwa itu adalah ejekan atau hinaan. Contohnya dalam suatu perusahaan di Amerika Serikat, mereka memiliki karyawan dari Arab Saudi, dan saat karyawan dari Arab Saudi itu tiba di perusahaan, mereka berbicara kepada mereka seperti kalian hari ini kerja tidak membawa bom kan? Itu yang dinamakan ejekan atau hinaan, atau bisa disebut juga dengan sarkasme. Tindakan diskriminasi yang keempat itu adalah pengucilan. Pengucilan itu disebutkan sebagai tindakan pemojokan terhadap satu belah pihak. Khususnya pada wanita. Biasanya di perusahaan banyak wanita-wanita yang memiliki beban pekerjaan yang sama dengan laki-laki, namun mereka tidak mendapat kesempatan untuk naik sama dengan laki-laki. Mereka memiliki kesulitan untuk menjadi manajer atas. Jadi mereka tidak mudah untuk berkembang. Terakhir adalah ketidaksopanan. Ketidaksopanan ini seperti yang kita tahu adalah perilaku tidak sopan atau perilaku yang seharusnya tidak kita tunjukkan kepada orang lain dalam perusahaan. Contoh dari ketidaksopanan adalah dari manajer-manajer atas. Mereka mungkin merasa mereka sudah di atas, mereka memiliki wewenang yang sangat tinggi, sehingga mereka
kadang tanpa sengaja bersikap tidak sopan kepada karyawan mereka yang ada di bawah mereka. Selanjutnya ada yang dinamakan langit-langit kaca. Langit-langit kaca ini sendiri merupakan ungkapan dari artikel Wall Street Journal yang artinya langit-langit dalam ungkapan tersebut adalah halangan atau atap yang biasanya dialami oleh wanita dalam suatu perusahaan. Mereka menganggap halangan tersebut tidak membuat mereka tidak bisa berkembang menjadi manajemen atas, dan kaca dalam ungkapan tersebut adalah sesuatu yang tidak jelas atau sesuatu yang muram. Mereka tidak mengetahui kenapa mereka tidak bisa menuju manajemen puncak, padahal mereka bekerja dengan baik dan memiliki bobot pekerjaan yang sama dengan laki-laki yang lain. Langit-langit kaca ini sendiri sering kita jumpai dalam perusahaan, tidak hanya perusahaan di luar negeri, tetapi banyak juga perusahaan di Indonesia yang sebagian besar karyawan wanitanya merasa tidak memiliki hak yang sama dengan karyawan laki-laki. Padahal seperti yang disebutkan tadi, semua laki-laki dan perempuan dalam perusahaan memiliki hak yang sama, dan mereka juga harus dinilai berdasarkan kinerja mereka, bukan berdasarkan gender mereka. Dalam suatu tempat kerja itu memiliki beberapa tantangan yang memang harus kita atasi dengan baik supaya kita bisa mencapai tujuan perusahaan tersebut. Inisiatif keberagaman di tempat kerja. Marriott International merupakan contoh perusahaan besar yang penuh dengan keberagaman. Setiap bulannya mereka melakukan pelatihan keberagaman dan juga kelompok sumberdayanya memberikan masukan serta saran. Upaya inilah yang membuat mereka masuk peringkat 16 di dalam Top Company for Diversity tahun 2013. Aspek ilegal dari keragaman di tempat kerja. Sangatlah penting seorang manajer mengetahui kemampuan karyawannya serta memastikan bahwa mereka memahaminya. Organisasi yang berhasil dalam mengelola keberagaman perlu menggunakan inisiatif dan juga program keragaman tambahan. Di sini kita akan membahas 4 diantaranya. Komitmen manajemen puncak terhadap keragaman. Menciptakan tempat kerja yang beragam tidak pernah lebih penting daripada sebelumnya. Sama pentingnya untuk menjadikan keragaman dan inklusi sebagian dari budaya organisasi. Keragaman perlu diintegrasikan di dalam setiap aspek bisnis, mulai dari tenaga kerja, pelanggan, pemasok produk, layanan, dan masyarakat yang dilayani. Yang kedua ada mentoring. Mentoring adalah proses di mana seorang anggota organisasi yang berpengalaman membimbing dan juga memberikan nasihat kepada anggota yang kurang berpengalaman. Mentor biasanya menyediakan 2 bentuk yang unik dari fungsi mentoring, yaitu pengembangan karir dan juga dukungan sosial. Yang ketiga, ada pelatihan keterampilan keragaman. Ada 2 program dalam pelatihan keterampilan keberagaman, yaitu yang pertama, pelatihan kewaspadaan terhadap keragaman. Dalam pelatihan ini, para karyawan dibuat waspada terhadap bias dan asumsi yang mungkin mereka miliki. Pelatihan ini berfokus pada meningkatkan sensitivitas dan keterbukaan kita terhadap mereka yang berbeda dari kita. Yang kedua, pelatihan keterampilan tentang keragaman. Di pelatihan ini kita akan mempelajari keterampilan spesifik tentang cara berkomunikasi dan bekerja secara langsung dalam lingkungan kerja yang beragam. Yang keempat, kelompok sumber daya karyawan. Individu minoritas sering diabaikan dan tidak penting dalam skema organisasi secara keseluruhan. Dengan adanya kelompok sumber daya ini, memberikan kesempatan bagi individu untuk memberikan suara. Contohnya itu di Kellogg's, ada kelompok yang bernama WOK, Women of Kellogg's, di mana kelompok karyawan ini mendorong pertumbuhan pribadi dan profesional serta pengembangan perempuan di Kellogg's Company.